terkait dengan hal apa sajakah yang menjadi perbedaan antara ketentuan di dalam tata kelola jabatan fungsional lama di dalam Permenpan 13 ke Permenpan 1 tahun 2023 ini. Pada prinsipnya sebetulnya lebih mendasarkan kepada bagaimana kita akan melakukan penyederhanaan butir kegiatan menjadi ruang lingkup sehingga itu akan lebih memudahkan kinerja pejabat fungsional untuk bisa berkolaborasi tidak hanya di dalam satu ruang lingkup kinerja, tapi juga antar unit kerja atau bahkan antar organisasi. Kemudian juga bagaimana kita akan merubah target kinerja yang tadinya berorientasi kepada individu menjadi target kinerja organisasi. Sehingga nanti juga di dalam pengelolaan kinerja tidak lagi berbasis kepada yang sifatnya administratif, tapi lebih kepada berorientasi kepada outputnya. Bagaimana nanti yang dinilai terlebih dahulu itu adalah bagaimana peran pejabat fungsional di dalam pencapaian organisasi, kinerja organisasi. Kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan lain terkait dengan sistem penghargaan bagi pejabat fungsional, kaitannya adalah dengan kenaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebetulnya 5 hal pokok yang diatur kembali di dalam Permenpan 1, yaitu mengenai tugas jabatan fungsional, kemudian bagaimana nanti pengembangan karir jabatan fungsional di dalam pola karir yang lebih tercermin di dalam jalur karir horizontal, vertikal maupun diagonal, serta bagaimana pengelolaan kinerja ini akan berbasis kepada pemenuhan ekspektasi kinerja dan pengembangan kompetensi, serta bagaimana kita akan mendorong standar kompetensi itu lebih kepada pemenuhan minimal pejabat fungsional pada kualitas jabatan fungsional lama, yang tentunya ini juga tidak lepas dari optimalisasi peran instansi pembina. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan sistem kerja jabatan fungsional itu sendiri, memang pada prinsipnya tidak lagi kita bisa sepenuhnya berada dalam suatu sistem organisasi yang berbasis kepada hierarki ataupun yang istilahnya adalah berbasis pada koordinasi berdasarkan garis dan lini. Karena sekarang di dalam kolaborasi sistem kerja itu akan memungkinkan seorang pejabat fungsional itu bisa berkolaborasi tidak hanya di dalam satu kelompok jabatan, tapi juga antar instansi, tidak hanya dalam satu instansi pusat saja, tapi juga pusat daerah sama pusat atau sama daerah. Intinya adalah kita tidak bisa lagi membatasi ruang gerak pejabat fungsional melalui butir-butir kegiatan. Karena kalau kita masih berbasis kepada butir kegiatan, otomatis nanti yang menjadi mindset para pejabat fungsional adalah hanya terpaku pada pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan melalui butir kegiatan. Sementara dengan sifat organisasi yang dinamis, itu sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tantangannya adalah bagaimana kita akan merubah mindset kita yang selama ini bagi pejabat fungsional itu melakukan suatu pekerjaan, pasti sudah ditetapkan butir kegiatannya, kemudian angka kreditnya juga sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita berusaha mengembalikan bahwa tugas dan ruang lingkup jabatan fungsional itu utamanya adalah untuk memenuhi ekspektasi kinerja organisasi gitu. Artinya bagaimana nanti target-target kinerja organisasi bisa direalisasikan dengan dukungan para pejabat fungsional yang dimiliki. Karena apa? Karena tetap bagi seorang pejabat fungsional, pelayanan teknis fungsional itu akan berbasisnya pada keterampilan dan keahlian tertentu. Jadi basisnya tuh lebih ke basis kompetensi gitu. Sehingga di dalam nanti menyusun ruang lingkup jabatan fungsional itu akan memungkinkan seorang pejabat fungsional untuk bisa lebih kreatif lagi, lebih memiliki inovasi lagi, ataupun memiliki strategi-strategi bagaimana bisa berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Oleh karena itu tentunya kita juga tidak bisa lagi membatasi bahwa seorang pejabat fungsional itu harus berkedudukan hanya di bawah pejabat struktural, tapi kalau memang secara ketentuan peraturan perundangan suatu sistem organisasi atau suatu unit organisasi ini dipimpin oleh pejabat fungsional, maka pejabat fungsional lain pun bisa berkedudukan dan bertanggung jawab terhadap pejabat fungsional tersebut. Di samping itu juga dengan sistem kerja tersebut akan memungkinkan seorang pejabat fungsional itu akan bekerja di dalam sistem kerja kolaboratif, tidak hanya dalam satu kelompok jabatan fungsional, tapi juga antar jabatan fungsional, termasuk nanti bagaimana kita akan melaksanakan kalau mobility-nya juga.
Tentunya ini semua tujuan akhirnya adalah untuk mendukung pada organisasi yang lincah dan dinamis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tantangannya bagaimana dengan budaya kegiatan itu kita akan simplifikasikan menjadi ruang lingkup kegiatan tanpa kita kemudian apa ya, istilahnya mengabaikan bahwa untuk setiap jenjang jabatan tentunya ada level-level kompetensi yang harus dipenuhi gitu. Jadi ini adalah hal yang sebetulnya tidak mudah khususnya bagi instansi pembina karena biasanya level kompetensi itu akan dibagi makin sulit pekerjaan, makin kompleks pekerjaan, makin tinggi kompetensi yang akan dibutuhkan sehingga jenjang karir pun juga akan bisa terlihat. Artinya skill seorang pejabat fungsional ahli pertama itu akan sangat-sangat berbeda dengan pejabat fungsional ahli utama karena disitulah level kompetensi ini menjadi dasar pejabat fungsional. Nah, terus kemudian kaitannya dengan karir jabatan fungsional, tentunya ini juga akan memberikan keleluasaan kepada pejabat fungsional untuk bisa melihat potensi di dalam pengembangan karirnya. Artinya tidak hanya seorang pejabat fungsional dikunci untuk berkarir di dalam satu jabatan fungsional tertentu, tapi pada prinsipnya ini akan memudahkan di dalam pengembangan karir melalui talent mobility bagi pejabat fungsional. Tidak hanya antar jabatan fungsional, tetapi juga antar kelompok jabatan, misalnya antar jabatan administrasi dan juga dengan JPT. Nah, pengelolaannya ini pun juga nanti lebih lebih diarahkan ke dalam sistem manajemen talenta, di mana kita lebih menekankan kepada bagaimana pengembangan kompetensi, kesesuaian kualifikasi, dan juga bagaimana kinerja pejabat fungsional kita dorong untuk menjadi lebih optimal.